Itu kita sampai muter otak itu gimana caranya nih agar tetap jalan, khususnya kan kita membawahi karyawan kita kan hampir 3.000-an lah kalau bicara produksi yang memang hidupnya dari sana. Itu yang 202 outlet itu memang itu yang kelasnya itu outlet. Jadi memang untuk saat kondisi sekarang ini kita gimana caranya berpikir untuk outlet itu jangan sampai terkena imbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners, berjumpa lagi dalam FB Live Tribun dengan tentang inspirasi bisnis yang hari ini bersama Rabani, masih seperti pekan lalu. Bersama kita ada Kang Ridwanul Karim, Asisten Direktur Marketing Rabani. Kang Ridwanul yang biasa kita sapa Kang Uang. Tema yang dibahas kali ini adalah sama seperti minggu lalu, trik Rabani bertahan dalam gempuran pandemi. Mungkin ada tambahan-tambahan lainnya seperti mungkin perkembangan Rabani dan juga bagaimana masyarakat bisa ikut berkembang bersama Rabani gitu ya. Kalau kita ingat lagi bahwa Rabani itu didirikan oleh Pak Amri Gunawan ya dan Ibu Nia Karnia istrinya pada tahun 94, yang kini telah berkembang pesat, memiliki 3 pabrik dengan 202 outlet dan 3.000 karyawan ya, luar biasanya itu ya. Kemudian diingatkan lagi waktu pekan lalu itu banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatnya, bahwa strategi Rabani itu banyak gitu ya. Salah satunya canvassing digital ya, untuk berubah dari yang konvensional ya, digital. Kemudian ide-ide lainnya dari door to door menjadi live FB, live IG gitu ya, mengikuti kekiniannya ya. Dan juga perkembangan lainnya, inovasi produk dan sebagainya, coaching digital terhadap karyawan dan sebagainya. Nah sekarang, atau mungkin ada lagi tambahan-tambahan lainnya dari Kang Iwang, mangga silakan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya Kang ya? Assalamualaikum. Ya, melanjutkan tema sebelumnya ya, yang bagaimana sih Rabani bertahan di kondisi saat ini. Ya, kemarin kan sempat saya sampaikan juga, intinya sih memang percepatan atau percepatan untuk berubah lah. Makanya di situasi yang butuh percepatan ini, ya mau nggak mau strategi yang harus dikuatkan itu yaitu inovasi dan marketing. Terus gimana caranya agar seluruh tim itu satu suhu, satu ritme. Makanya kalau di kita itu ada polanya itu piramida terbalik ya untuk pola komunikasi itu. Jadi memang orang-orang atau tim holding itu menjadi pelayan bagi tim di lapangan. Kan kalau di struktur di jenjang di Rabani itu kan ada timnya holding, yaitu manajemen dan direksi. Terus sebagai perwakilan dari holding itu ada manajer wilayah, atau di kita itu disebutnya itu panglima wilayah. Nah setelah ada dari panglima wilayah itu masuk ke bagian-bagian terkecil, yaitu outlet, yaitu store manager dari masing-masing outlet yang ada. Nah justru yang di holding itu kita sebagai pelayan bagi panglima wilayah, begitu juga panglima wilayah itu sebagai pelayan dari store manager. Dan store manager ini yang menjadi front office-nya kita, yang menjadi mukanya Rabani itu gimana caranya agar melayani customer Rabani. Apalagi kan di situasi kondisi saat ini kan yang paling utama itu selain kualitas produk, inovasi, juga kita harus bisa istilahnya itu membuat customer itu menjadi
loyal customer, sehingga justru komunikasi itu nggak berhenti di satu customer, justru customer itu menjadi bagian dari kita untuk mempromosikan atau istilahnya itu membumikan Rabani kepada customer lainnya. Seperti itu sih Kang ya. Kalau dari Rabani itu tetap dalam kondisi saat ini mau nggak mau, karena semua perusahaan juga terkena imbasnya, cuma kan bagaimana kita menyikapinya kondisi ini agar menjadi perusahaan yang lebih kuat lagi. Karena kan yang dikatakan perusahaan itu hebat itu bukan yang bertahan ketika kondisi normal. Justru perusahaan hebat itu perusahaan yang bisa justru bertumbuh ketika kondisi tidak normal. Atau kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, ketika kondisi pandemi ini justru kita harus lebih bertumbuh lagi. Seperti itu. Ya, selain tadi banyaknya strategi itu, salah satunya ini nggak, kalau tempat lain tuh kadang ada yang namanya banyak yang namanya research and development itu peranannya untuk strategi marketing juga ada ininya kuat nggak? Ya. Untuk tim riset sendiri memang kita ada tim juga, bahkan ada 2 tim riset, yaitu research untuk ke produk, research untuk ke culture customer. Ya, nah untuk ke produk itu kita ada yang namanya tim RDD kalau di kita itu research and development-nya itu ada untuk lebih ke masalah produk. Maksudnya masalah produk di sini tuh kan yang namanya fashion itu, baik itu fashion muslim atau fashion umum global pada umumnya, memang itu mau nggak mau terkait dengan masalah tren. Ya, tren apa nih yang sedang berkembang, terus produk apa yang paling diterima atau sesuai dengan kebutuhan customer. Makanya kita ketika meriset produk itu kita berangkatnya dari customer kondisi saat ini sedang butuh apa, yang dibutuhkan apa, trennya seperti apa dan bagaimana, sehingga lahirnya produk-produk yang nanti akan kita keluarkan ke pasar. Nah di sisi research market juga kita ada timnya, disebut intelijensi marketing itu. Nah itu tugasnya yaitu menganalisis pergerakan kita, customer kita itu siapa sekarang yang terbanyak, kondisi sosial ekonominya bagaimana, kebutuhannya apa. Nah itu biasanya kita godok untuk menjadi strategi untuk selanjutnya. Nah dengan kondisi seperti ini biasanya itu kita memplanning itu untuk 1 tahun ke depan. Ya baik itu dari sisi produk maupun target market kita. Tapi dengan kondisi sekarang memang dibutuhkan percepatan. Jadi kita month by month atau bulan per bulan kita strategi itu. Jadi bisa jadi strategi bulan Agustus sekarang ini akan berubah drastis ketika masuk bulan September. Karena kita memang menyesuaikan kondisi sekarang yang perubahannya lumayan cepat. Ya karena ketika berbicara tahun per tahun atau year on year itu, kita untuk kondisi saat ini kan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan karena secara kondisi pun berbeda. Makanya kita perbandingannya itu bulan per bulan, gimana caranya kita konsisten bahkan bisa bertumbuh tadi. Seperti itu Kang. Makanya ketika sekarang ini kan minggu ke-4 ya, mau masuk minggu ke-4 di bulan Agustus itu kita sudah menyiapkan tim itu untuk September akan seperti apa. Intinya kita berangkat dari kebutuhan apa nih atau kondisi customer saat ini itu seperti apa. Ya, makanya kita berangkat dari sana, produk yang dimunculkan baik itu dari habit fashion maupun dari prioritas kebutuhan mereka. Ya. Kan kalau dari struktur kebutuhan itu fashion itu masuk kebutuhan sekunder sebenarnya. Nah, gimana caranya kebutuhan sekunder tapi tetap orang itu menyepertikan produk Rabani itu menjadi kebutuhan primer. Nah, ini kan tugasnya tim marketing. Itu aja sih kan.
Oke, terima kasih banyak ini atas Iya, sama-sama. ilmunya dan semua hal yang bisa disampaikan. Semoga menjadi berkah buat semuanya. Amin. Sukses terus, Rabani, sukses buat kita semua. Demikian Tribuners, bincang-bincang kita bersama Rabani dan bersama Kang Iwang Ridwanul Karim. Ya. Semoga bermanfaat dan salam sejahtera buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.